Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lupa sapa Pak Satpam ya. Oke, sebentar kawan-kawan. Kita cari lagi lokasi. Oke beh, let's go beh. Oke. Oh my goodness. Oke, bismillah wabillah walhamdulillah wa khairul asma'ul husna kulluhu lillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ajjal farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atuhum. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Selamat pagi para pemirsa penakluk jalanan dimanapun Anda berada. Hari ini seperti biasa kita melakukan perjalanan dengan durasi kurang lebih 1 jam ya. Di sini 44 menit tapi sebenarnya 1 jam ya, karena udah biasa 1 jam sebenarnya. Karena biasanya memang 1 jam. Nah, alright. Jangan lupa sebelum kita melanjutkan perjalanan ini juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan ini diberikan keselamatan, keberkahan, kelancaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa juga kepada seluruh kawan-kawan untuk mengucapkan kalimatus syahadat. Alright, kita syahadat dulu ya, karena kita akan balap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Let's go. Oke boys, kayaknya mereka adalah para expert. Kita coba beradu di jalanan ya. Saya ini walaupun baru ini hari keberapa ya pakai motor di area Bekasi menuju Jakarta. Kita lihat apakah motor ini bisa dipacu. Hey. Kita ambil kanan deh atau kiri. Aduh, saya ragu-ragu ternyata. Oke, kita berdoa. Alhamdulillahilladzi sakhkhar lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun.
Oke, kita bermacet-macetan dulu sedikit. Ambil kanan nih harusnya nih. Justru yang jadi pertanyaan adalah kalau di jembatan ini Kalimalang ya, kalau di sini nggak macet, justru akan menjadi hal yang aneh gitu kan, kemana warga-warga ini gitu. Nah, jadi sehari-hari kan macet. Nah, gitu. Justru kalau nggak macet itu yang berbahaya ya. Oke, kayaknya hari ini tidak ada topik yang terlalu spesifik yang bakalan kita bahas. Tapi tergantung lihat nanti ya. Karena sepertinya hari ini akan agak ngebut. Hari Jumat ya, hari ini hari Jumat saudara-saudara, Jumat Mubarak. Oh iya, saya lupa rekan-rekan, karena ini hari Jumat, Jumat berkah. Maka tema setiap hari Jumat, kalau hari-hari biasa tentu kita bahas tentang ekonomi, pembangunan, politics, oke. Tapi kalau khusus hari Jumat, saya ngonten biasanya hari Senin sampai Jumat ya. Hari Jumat itu karena Jumat berkah, maka topiknya akan spesifik mengenai parenting, kehidupan ya. Walaupun di hari Senin sampai Kamis pun mungkin kita bahas sedikit-sedikit kehidupannya. Duh, ntar ya guys, kita agak serius sedikit karena takutnya ini ada genangan air. Ini kadang yang saya bingungin tuh ini di sub itu di situ bikin apa gitu kan, mau ngerapihin apa, berdiri di situ di sub, petugas di sub. Motor apa ya guys? Honda. Kalau berisik segini kayak males ya bicara ya. Kita susul dulu deh. Ya. Lihat. Oke. Kita pelan-pelan dulu. Ingin tahu apakah skill dari Honda itu harus ditiru ya, karena dia jago dia. Orang lama. Kanan kirinya harus kita tiru ya. Lurus, masih lurus ya. Nih. Nah, tadi kita akan bicara tentang parenting ya setiap hari Jumat ya, teman-teman ya. Mulai Jumat ini tentang parenting. Walaupun saya
bukanlah seorang ahli parenting ya teman-teman, cuman saya akan mencoba membahas tentang parenting karena yang pertama, saya termasuk anak muda, bukan anak muda ya, maksudnya saya termasuk orang yang menikah lebih cepat dibandingkan teman-teman saya di kantor di area Jakarta ya. Karena di area Jakarta itu banyak banget yang umur tuh udah 30 ke atas tapi belum pada menikah karena berbagai pertimbangan gitu ya. Maka karena saya termasuk orang yang cepat menikah, termasuk di angkatan saya, maka saya coba ngebahas parenting. Bukan artinya saya adalah seorang lelaki yang sudah sepenuhnya menjadi 100% bertanggung jawab ya. Cuman ya kita saling sharing lah. Oke. Di sini pun masih lurus ya teman-teman ya. Gede banget nih motor bannya ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari bagi teman-teman yang sudah kepala tiga ya, yang sudah menikah, berkeluarga, pastinya teman-teman, bentar ya, berisik banget di belakang nih guys. Ya, ya. Kita berpacu saudara-saudara ya. Let's see bro. Ya. Karena di belakang kita ada motor yang cukup berisik ya guys. Ini yang saya suka. Aduh. Kita belok. Emang kelebihan motor Bronx itu apa ya? Dia enak banget kalau bermanuver karena orang jadi minggir gitu kan. Sementara saya right. Aduh. Harusnya saya bisa ambil jalur ini nih. Aduh, telat ya guys. Harusnya saya bisa ambil jalur kanan ini nih. Nggak apa-apa lah. Bentar ya teman-teman ya, biar dapat. Oke, thank you very much everybody, thank you. Tadi kasih jalan, tadi kita gunakan kok di sini agak macet ya teman-teman ya. Ramai lancar gini nih, nggak seperti biasanya ya. Ini hari Jumat padahal ya. Oke, kawan-kawan yang sudah beranjak umur 30 pastinya merasakan mungkin kejenuhan ya dalam kehidupan karena sudah berkeluarga. Artinya pemantik
kehidupan itu mungkin banyak ya yang bikin kita semangat, bisa jadi dari lingkungan rumah, lingkungan keluarga, lingkungan pekerjaan. Cuman yang saya alami dan yang saya lihat, sharing dengan teman-teman saya ya, di umur kepala 3 ini salah satu masa-masa menurut saya yang paling harus diperhatikan ya, dan cukup krusial ya untuk mengetahui arah ke depan ya. Mungkin bisa jadi bosan, jenuh dengan kondisi pekerjaan yang sudah bekerja selama ya kalau misalkan mulai bekerja umur 25, udah 5 tahun kerja kan mungkin agak jenuh gitu ya. Beda sebaliknya, kita sebelum beranjak umur 30 pasti kita kadang rata-rata orang menggebu-gebu, bersemangat dalam bekerja, dalam hidup gitu ya. Tidak banyak hal yang harus dipikirkan, namun ketika sudah beranjak umur 30, kita semua berada pada fase uncertainty gitu ya, ketidakpastian banyak lah ya. Sebentar ya kawan-kawan ya, saya akui motor yang tadi ngebut nggak tahu ke arah mana ya, ketinggalan saya guys. Banyak banget yang harus dipelajari di jalanan, termasuk dalam berkendara, cara nyalip gitu ya. Saya masih banyak harus belajar ya. Seperti jembatan DKT masuk, seperti di Bandung ya kawan-kawan, seperti biasa. Nah, hubungannya dengan parenting adalah di umur yang sudah beranjak kepala 3 ini atau menuju ke kepala 4 ya, tentu sebentar berisik juga ya. Tanggung jawab kita sebagai seorang ayah gitu ya, lelaki yang memiliki anak, tentu saja lebih berat karena kita harus mengurus keluarga, ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, maka dari itu menurut saya pribadi, setiap permasalahan itu pertama-tama kita harus yakin, kita kan sebagai umat muslim ya, kita harus yakin bahwa dalam segala ujian, dalam segala permasalahan itu pasti ada solusinya gitu kan. Dan setiap langkah itu alangkah baiknya kita niatkan untuk ibadah ya. Kita banyak sekali lihat banyak berbagai berita yang menyiarkan kegagalan pasangan suami istri dalam menjalankan rumah tangganya ya kan. Selalu aja dibahas faktor ekonomi yang paling sering terjadi. Sebenarnya masalah utamanya bukan faktor ekonomi ya teman-teman. Faktor ekonomi menjadi masalah utama karena memang mayoritas warga Indonesia itu ekonominya di bawah, kita anggap aja di bawah rata-rata dibandingkan negara lain.
Tapi kalau kita rata-ratakan jumlah orang yang menikah dengan jumlah perceraian dengan negara lain, saya yakin Indonesia jauh lebih di bawah ya. Maksudnya angka perceraiannya tidak tinggi, di rate perceraiannya dibandingkan jumlah warga yang menikah, itu saya yakin lebih kecil. Teman-teman juga bisa survei. Kalau di Arab Saudi, di Brazil itu per detik, Portugal itu per berapa menit itu ada perceraian. Kalau di Indonesia kan coba dihitung dibandingkan dengan jumlah warga yang menikah. Oke, sebentar kawan-kawan, kita agak ngebut dikit. Bismillah. Sebenarnya motor saya ini kok agak bergetar ya kalau digas ya. Apa ada something wrong? Ya, sekali lagi ini adalah pohon-pohon rindang Jalan Jenderal Basuki. Saya suka pohon-pohon ini, terasa asri. Walaupun di depan kita siap-siap untuk disambut dengan kemacetan yang sebenarnya arah Jakarta ya guys. Aduh. Right. Wah, sangat aneh ya rekan-rekan. Kok gak macet nih ya? Jumat Mubarak, emang ini Jumat berkah ya? Biasanya di sini nih udah macet parah ya. Oh, pertanyaan nih, kemana warga-warga? Apakah mereka semua sedang meliburkan diri WFH ya guys? Ini jembatan juga. Wah, ini di luar. Ya di sini nih baru macet. Tapi biasanya sampai dari belakang sana sampai sini tuh macet ya teman-teman ya. Masya Allah, semoga diberikan rezeki ya kepada robot-robot penjaga terowongan. Tadi saya lupa diskusi udah sampai mana ya teman-teman ya tentang parenting tadi. Mana ya? Nah, angka perceraian tadi ya. Nah, jadi bukan faktor ekonomi tadi ya yang saya udah bahas. Nah, lalu faktor apa sebenarnya? Menurut saya di semua negara memang kulturnya berbeda-beda, habitnya berbeda-beda, karakternya berbeda-beda, pola pikirnya pasti berbeda-beda. Tapi menurut saya faktor utama
perceraian itu adalah kegagalan kedua belah pihak dalam menanggapi suatu masalah. Oke. Sebagai contoh real aja saya sendiri, dari segi faktor ekonomi saya bukan orang yang sangat kaya tapi bukan juga orang yang miskin, ya sedang-sedang aja ya. Cuman masalah keluarga itu pasti sering terjadi. Salah satu contoh aja, pasti teman-teman banyak yang merasakan, teman-teman sudah lelah bekerja, intinya di kantor kita sudah all out gitu ya, mengeluarkan semua energi, di push, under pressure, dan kita kan pengennya di rumah itu menemukan ketenangan misalkan. Tapi ketika sampai rumah, misalkan bukannya ketenangan yang kita dapat, tapi mungkin pasangan kita mengeluh dengan aktivitasnya di rumah, yang menurut teman-teman mungkin, mohon izin bisa jadi saya salah, mungkin teman-teman menganggap pasangan kita itu sebenarnya tidak lelah dibandingkan kita. Jadi kita nyangkanya pasangan kita itu di rumah itu gabut misalkan, cuman jaga anak aja sama beresin rumah. Kalau pasangan kita misalkan ibu rumah tangga. Di sisi yang lain, istri kita menganggap kita di kantor itu cuman hahi ngobrol nggak jelas gitu kan. Misal ya, ini real nyata dari saya pribadi ya, pasti ada bayangan kayak gini, nyangkanya kita di kantoran misalnya teman-teman yang PNS atau teman-teman yang di kantor mana ya, yang kerjanya nggak di lapangan, mungkin yang kerjanya di bawah AC kalau di kantor, walaupun kalau di jalan jadi penakluk jalanan ya, tapi kalau di kantor kan kita kerja di bawah AC misalkan. Pasangan kita menganggap kita di kantor itu ya santai gitu kerjanya, sedangkan mereka harus jaga anak tuh gak gampang. Nah artinya ada dua different view ya kan, ada persepsi yang berbeda di antara kedua pihak, yang dimana masing-masing merasa dirinya lebih lelah dibandingkan pasangannya. Nah, jadi kegagalan dalam memahami satu sama lain itu yang membuat mereka bercerai. Menurut saya faktor utamanya itu ya, bukan karena anggap sekarang terjadi banyak perselingkuhan. Saya yakin di umur kita yang udah beranjak kepala 3, ya saya sebagai manusia pastinya macet banget ya guys. Saya sebagai manusia pastinya saya juga bisa saya bukan malaikat ya guys ya, manusia biasa. Kita adalah orang jalanan, penakluk jalanan. Kita adalah manusia biasa yang pastinya tidak luput dari kesalahan-kesalahan. Nah, tapi menurut saya pribadi, perselingkuhan yang ada itu faktor utamanya ketidakpahaman, bukan gara-gara kita emang berniat atau kita tertarik untuk melakukan itu. Kita yang sudah berkeluarga pasti ya, kalau normal ya manusia kita, saya berbicara dalam konteks manusia pada umumnya normal, kita udah punya anak, udah berkeluarga, pastinya kita nggak ada feeling untuk aneh-aneh sebenarnya kan. Mau misalkan kalau kita laki-laki gitu ya, digoda ya kan, tergoda ketemu misalkan siapa ya kan, wanita yang bagi penyimak penakluk jalanan, kalau wanita tergoda dengan laki-laki di kantor. Tapi kalau support system kita kuat, kita saling memahami dengan pasangan kita, saya yakin 1000% saya yakin sangat kecil kemungkinannya untuk melakukan hal itu kayak perselingkuhan. Jadi kegagalan berumah tangga itu faktor utamanya tadi ya, saya ulangi lagi, kegagalan dalam memahami kondisi satu sama lain, bukan faktor ekonomi guys. Teman-teman lihat di berita misalkan seorang suami melakukan KDRT terhadap istrinya karena pulang kerja istrinya menolak untuk dibikinkan
mie rebus, ya kan, Indomie. Ada seorang suami membanting HP istrinya karena istrinya main HP terus di rumah. Karena apa? Karena menurut saya melihat suami tersebut beranggapan dia sudah lelah di jalanan gitu ya, tapi pulang bukannya dia sambut dengan kehangatan. Sementara seorang istri pun dia memerlukan ibaratnya objek untuk melepaskan kejenuhan dia di rumah gitu kan. Jadi saling gagal dalam memahami itu. Jadi itu satu faktor aja sebenarnya. Teman-teman bisa lihat kok banyak ibaratnya orang kalau kita bisa tanda kutip ya, orang yang tinggal di kolong jembatan tapi mereka punya anak berkeluarga dan nggak ada yang bermain dengan anaknya dengan bahagia. Ada aja kan yang seperti itu, kondisi seperti itu ada aja kan gitu. Nah, sementara di sisi lain teman-teman melihat ada selebriti gitu ya, pengusaha besar, tapi mereka memutuskan untuk berpisah. Nah, bentar ya. Artinya itulah kondisi berbagai masalah rumah tangga gitu ya. Nah, lalu solusinya apa? Solusi yang pertama kalau bagi lelaki ya, karena lelaki itu sebenarnya lebih berpikir ke depan ya. Kalau wanita kan impulsif ya, kadang kalau lagi marah itu keluar kata-kata yang sangat unethical and unacceptable for men gitu kan. Tiba-tiba ngomong kasar kalau lagi marah kan. Kalau cewek banyak banget yang secara spontan mengatakan itu. Kalau cowok kan lebih dikontrol karena berpikir ke depan dan bisa mengontrol emosi. Nah, bagi lelaki pertama-tama ya coba kita memposisikan diri kita di posisi dia, walaupun sebenarnya nggak bisa. Misal kita harusnya berpikir, kita bisa nggak menjaga anak, kita bisa nggak melahirkan anak gitu kan, kita bisa nggak mengurus rumah tangga segala macam gitu kan. Aduh, sebentar ya kawan-kawan ya, saya nggak masuk ya karena nggak dikasih. Sebentar, kita coba ambil di sini, ya kan, kita ke sini. Nah, kita posisikan diri kita di posisi dia, walaupun tidak mungkin, tapi saya sendiri, saya mungkin pulang kantor capek, pengennya kan di rumah tinggal makan apa, misalkan kita belum makan ya, tapi ternyata di rumah istri belum masak misalkan. Ya saya dalam hati saya pasti saya kok nggak ada sambutan, atau harusnya kan kita di udah tinggal makan gitu kan, atau ada minimal kita ada air yang kita tinggal minum gitu, disambut. Kan lelaki kan kayak gitu ya, ingin di servis, jadi perceived, diperlakukan seperti raja. Wanita pun ingin diperlakukan seperti ratu gitu kan ya. Jadi kita tadi memposisikan diri kita di dirinya. Bagi para lelaki, untuk wanita kita semua paham. Kalau bagi wanita ya, kita semua paham siapa sih laki-laki mana yang tidak ingin memberikan yang terbaik kepada istrinya gitu kan. Pasti semua ingin memberikan yang terbaik. Adapun kondisi kesulitan yang terjadi di rumah, misalkan teman-teman wanita di rumah sangat jenuh gitu kan, mengurus anak, mengurus rumah, misalkan jadi ibu rumah tangga kan
Kalau yang belum ada pembantu kayak saya, nyuci baju, bersihin rumah itu sangat lelah dan sangat jenuh, melelahkan, bete lah ibaratnya ya. Bentar ya. Tapi kan siapa sih sebenarnya, seandainya kepada wanita ya, kamu mendapatkan pasangan yang ekonominya anggap sangat settle gitu ya, di atas rata-rata, pastinya dia pun akan memberikan, teman-teman pun ngeluh kok nggak ada pembantu ya. Kalau mampu tuh pasti dikasih pembantu gitu kan. Saya ingin misalkan saya ingin kendaraan roda 4 misalkan, karena suaminya anggap aja Gojek gitu kan. Sebenarnya saya pengen mobil dong, biar kemana-mana tuh bisa naik mobil, nggak naik motor panas. Suami mana sih yang nggak akan memberikan, yang nggak akan beli mobil? Atau teman-teman masih ngontrak di rumah, pengen punya rumah, nggak memaksa kepada suami, ayo dong beli rumah, tapi kan kalau belum saatnya, belum, kita nggak bisa. Suami mana sih yang nggak pengen punya rumah pribadi, oke? Home sweet home gitu kan, tempat untuk pulang yang nyaman gitu kan. Nah, intinya kepada wanita itu harus berpikir bahwa suaminya pasti harus berpikir positif bahwa suami akan selalu memberikan yang terbaik. Bukan berarti saya perfect ya, saya sendiri ya Allah, mungkin ngerasa malas ngurus anak gitu kan. Nah, saya sudah sangat keringetan ya guys, karena saking panasnya ya, nggak tahu berapa derajat. PCX apa tuh ya, 160 ya guys. Tapi saya udah, jadi harus berpikir seperti itu ya. Mungkin ada yang berpikir wah ya, saya sih nggak jadi masalah, suami saya udah di ekonomi udah mampu, kaya misalkan, tapi suami saya nggak bisa memahami saya. Justru di titik itu yang menurut saya sangat harus berhati-hati ya teman-teman. Jika teman-teman ekonominya sudah sangat mampu, ibarat ya udah punya rumah pribadi ya, kendaraan pribadi, jadi anak sekolah udah ada driver misalkan, udah tidak ada kesulitan di ekonomi ya. Artinya dalam mengeluarkan dana itu udah nggak mikir gitu ya, ibarat udah nggak punya pinjaman misalkan, nggak ada KPR, mobil udah banyak, anggap ya ini teman-teman untuk yang ekonomi ke atas, tapi masih bermasalah dalam berumah tangga. Di titik itulah ya teman-teman harus hati-hati, karena saya yakin di setiap fase kehidupan ada ujiannya. Saat ini teman-teman mungkin merasa kesulitan dari segi ekonomi, harus disyukuri, karena masalah teman-teman itu nyata, terlihat. Oh, saya kekurangan budget, jadi saya harus lebih mengatur budget, saya harus mengumpulkan dana, saya harus belajar. Oke, bentar, mencet dulu. Oke, harus belajar investasi misalkan, harus mengerti cara ternak uang, ibaratnya compounding money gitu kan. Masalah teman-teman jelas, tapi kalau masalah teman-teman udah bukan uang lagi dalam berumah tangga, pemahaman itu, misal gini, saya contoh konkret ya, untuk para lelaki ini ya, contoh. Oke, teman-teman saat ini posisinya hanya sebagai karyawan biasa. Terus istrinya bilang banyak masalah. Kita nanya ke istri kita, sebenarnya masalah kamu apa? Dia bilang, saya sebenarnya pengen ada pembantu di rumah biar saya nggak capek misalnya.
lalu teman-teman kasih pembantu di rumah. Tapi ketika sudah jadi pembantu ada lagi masalah. Kita masih suka berantem misalkan dengan pasangan kita ya. Bentar ya guys. Kita masih suka berantem. Ya masalah kecil anggap besar. Karena ya gimana ya, berumah tangga itu kan long life learning, forever learning, sampai mati kita pun masih belajar. Oke. Nyimpen handuk ya kan, atau nggak sengaja kita nyimpen handuk di tempat yang nggak sesuai aja bisa jadi permasalahan ya, bisa jadi perang dunia kecil ya kan. Nah, oke. Nah, tadi ya nyambung ke tadi, masalahnya misalkan terlalu capek di rumah, jenuh, siapa yang punya pembantu? Kasih kita pembantu. Setelah pembantu jalan sebulan 2 bulan, ada lagi masalah, kita sering berantem. Apa sebenarnya masalah kamu? Saya pengen anak disekolahin di tempat yang bagus. Oke, kita punya uang, sekolahin tempat bagus. Apalagi mah 2 bulan berterima kasih, awalnya baik ya kan, baikan lagi. Sebulan 2 bulan masalah lagi. Kamu apa masalahnya? Kita tanya. Saya pengen misalkan kursus masak, kita kursusin karena kita punya uang. 1 bulan 2 bulan baik, selanjutnya masalah lagi. Terus aja masalah sampai di titik ya teman-teman, sampai di titik masalah itu sulit untuk diketahui ya. Jadi ujung-ujungnya kita beda visi aja gitu kan. Kalau artis kan, artis nggak ada masalah uang ekonomi ya. Terus bercerai gara-gara apa? Kita berbeda visi, berbeda tujuan. Nah, itu ya teman-teman, titik itu yang sangat berbahaya, karena semakin di atas kehidupan kita semakin kompleks ujiannya ya. Ujian itu kan bisa dari internal dan bisa dari eksternal ya kawan-kawan ya. Salah. Hampir aja ya, hampir salah saya guys. Ya tadi sudah saya sebutkan ya, justru titik itu yang berbahaya. Ketika identifikasi masalah itu bukan sumbernya bukan dari ekonomi. Jadi saling bertanya lah, apa sebenarnya masalahmu gitu kan. Nah, terus karena tadi kalau menurut survei di Indonesia faktor ekonomi, dan saya sanggah itu misalkan gini, saya sanggah ya faktor ekonomi misalkan gini. Oke, istri kita bermasalah misalkan karena istri kita ingin pembantu yang terlalu capek di rumah. Ya, kita kasih pemahaman. Kita kasih wahai istriku, ini kayak di film-film ya, wahai istriku ya, kita pakai bahasa informal lah kalau sayang gitu kan. Ya bukannya kita nggak mau punya pembantu, aku pun bakalan kasih kamu pembantu kalau aku udah mampu untuk bayar pembantu. Maka sebelum ngasih pembantu, dan saya pun jujur aja kita udah ngasih yang terbaik, bekerja tiap hari pulang malam di jalanan ya kan. Saya perjalanan 2 jam di jalan, terus di kantor juga di push panas juga ya kan. Kita bilang aja ya insya Allah kalau memang kita mampu, kalau Allah mengizinkan, kita akan dikasih rezeki lebih untuk mempekerjakan orang di rumah gitu. Kita berbicara baik-baik. Adapun lelah yang kamu lakukan setiap hari, ya saya doakan semoga lelah ini dicatat sebagai ibadah. Kita semua hidup di dunia ini kan dalam bentuk ibadah. Teman-teman kasih pemahaman itu. Terus gimana teman-teman weekend kan pengen istirahat, teman istri pengen keluar, ya saling memahami lah. Selalu tanya, selalu setiap hari, ya kalau nggak setiap hari, intinya ada waktu untuk bertanya ya. Jangan sampai masalah itu disimpan di dalam, tapi bicarakan, try to talk gitu kan. Selalu utarakan masalah-masalah yang ada itu. Jangan di keep di hati gitu ya.
Jadi itu kuncinya ya, memahami satu sama lain dan komunikasi. Adapun besok-besok terulang kembali misalkan, ya udah kalau kamu nggak bisa ngasih bantu, kamu bantulah, misalkan cuci baju ya kamu bantu kali-kali, walaupun kalau kamu malas sekali-kali bolong misalkan nggak cuci baju ya, sambil bercanda, aduh capek dong, bantu dong gitu kan, ayo bareng-bareng dong gitu ya, it's okay. Intinya istri itu perlu kebersamaan ya, melaksanakan sesuatu bersama. Kayak saya sendiri, saya pernah buat perjanjian dengan istri saya, karena istri saya capek ya, kalau weekend itu yang nyuci baju saya lakuin. Tapi ada salah satu perjanjian, oke, weekend yang ngebandiin tuh saya, ngebandiin anak saya, ada satu anak saya yang ngebandiin kalau weekend ya. Tapi kadang namanya juga cowok ya, malas ya, yang malas ya udah, teman-teman cari aktivitas, misalkan bilang ke saya, aku nyuci baju dulu ya, kamu yang mandiin. Jadi kan seenggaknya dia mandiin anak kita nyuci. Jadi kita cuma melaksanakan satu tugasnya di cover oleh istri kita. Kurang lebih kayak gitu ya, dikomunikasikan gitu kan. Ayo deh. Jam 8.10 ya guys, ini on time kita ya. Oke, paling itu yang bisa saya sampaikan ya untuk hari ini, materi parenting dan supaya hidup akur dalam berumah tangga ya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ketidaktepatan menggunakan kata diksi ya kan, karena saya sendiri ini sambil di jalan, sambil nyetir, lumayan ngebut juga, macet, pastinya banyak kata-kata yang tidak kurang tepat. Namun niat saya tentu saja ya kawan-kawan, agar berbagi ilmu, saya mendapatkan pahala, dan semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya tidak pernah bermaksud untuk mengharik siapapun, mengecilkan kaum manapun. Maka dari itu saya himbau kepada seluruh pemirsa penakluk jalanan, jangan pernah memotong-motong video ini. Kalau nanti viral, sepotong-potong, sehingga misalkan kata-kata yang keluar dari lisan saya hanyalah kata-kata negatif yang tidak bisa diterima oleh sosial dan menyalahi aturan misalkan ya. Begitu teman-teman ya. Marilah kita tutup perjalanan ini karena udah mau nyampe dengan baca Alhamdulillah Rabbil Alamin wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. 2 menit lagi sampai parkiran ya. Jangan lupa, ini hari Jumat berkah. Kita bisa bersedekah. Sedekah tidak hanya dalam bentuk materi, rekan-rekan. Bisa dalam bentuk senyuman, bisa dalam bentuk membantu pekerjaan orang. Banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ya untuk bersedekah ya. Semoga hari ini berkah. Jangan lupa Jumatan ya pemirsa. Teman-teman bagi yang baru berusaha untuk menerapkan fikih Islam yang sebenarnya, kita mulai dengan Jumatan lah, jangan sampai telat ikut Jumatan. Isi saf yang paling depan gitu ya. Oke, thank you ya teman-teman atas kebersamaannya. Udah nyampe ya di parkiran. Oke, see you, have a great day, catch you later, bye bye.